Belajar dari mana Islamnya supaya sampai memotivasi mau menganut agama Islam? Dari buku, dari teman-teman, lingkungan? Sebenarnya bukan dari buku sih Ustadz, cuma saya waktu itu mendengar kutipan ceramah dari salah satu Ustadz tentang pernikahan sih. Karena kalau sakramen pernikahan di Katolik itu tidak masuk logika di saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ana Hans Ahmad Yamin dan ini adalah wallahi nama bawaan dari lahir. Dari akta kelahiran ana yang notabene lahir dalam sebuah keluarga musyrikin yang subhanallah tidak mengenal Islam, tidak mengenal bahasa Arab, atas izin Allah, atas kebesaran Allah. Berarti Anda ulangin sekarang, waktu antum tanya Nabi Isa itu siapa, mereka bilang Tuhan, hanya karena bisa jalan di atas air. Salah satunya, salah satunya. Ketuhanannya. Terus antum protes mengatakan, kan ada sebelumnya Nabi bisa belah laut gitu. Iya, maksudnya Nabi Musa. Kenapa bukan itu yang Tuhan? Nah, karena itu antum divonis. Ini ada satu catatan ya, syaitan dan iblis itu nggak bodoh-bodoh amat ketika menggoda manusia. Wallahi mereka tidak akan mewaswas dan menggoda orang yang sudah ada di jalan neraka. Ana subhanallah sepanjang menjadi orang kafir nggak pernah diganggu oleh syaitan. Subhanallah setelah ana sudah beriman dan mulai sholat dia. Yang subscribe semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan penuh keyakinan dengan kemahasempurnaan Allah, dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, dan Allah benar dengan janji-janjinya. Semua orang yang bersyukur, berterima kasih, pasti akan dibalas oleh Allah dengan ditambahkan nikmat kepadanya. Nikmat tidak terhingga dan tidak akan berhenti kami ingatkan di setiap kajian kami buat diri kami dulu, kemudian jemaah sekalian, bermula dari Allah pilih kita dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, kita yang dipilih untuk lahir di muka bumi ini mengemban amanah sebagai salah satu dari hamba-hamba Allah yang akan tunduk dan patuh kepadanya. Lalu kemudian Allah hadiahkan lagi kepada kita keislaman, di mana dengan Islam itu kita punya panduan hidup. Kita jauh mengenal siapa Tuhan kita Allah, kenapa terjadi atau siapa yang menciptakan pergantian siang dan malam, turunnya hujan, berbagai macam jenis hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala macam hal. Dan kita juga punya panduan hidup dengan Islam. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh, maksudnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak diinginkan olehnya. Dan hari ini kita pun berkumpul di masjid ini salah satu rumah Allah, tidak lain karena kita ingin memperkuat iman kita kepada Allah. Sekaligus tentunya kita berharap sesudahnya kita lebih semangat lagi untuk mengerjakan amal saleh dan kedudukan kepadanya. Dan alhamdulillah atas kesempatan ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa dan juga mengejar apa yang telah beliau janjikan, bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya dengan beliau nanti di hari kiamat di surga adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Makanya setelah memuji Allah tadi kita juga mengucapkan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke kisah inspirasi hijrah kita pada kesempatan ini, kembali saya ingatkan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap sama sekali hidup walaupun sesaat di muka bumi ini. Yang pertama adalah menahan dahaga di saat sedang puasa. Justru beliau menganggap itu adalah puncak ibadah yang luar biasa karena sedang diuji imannya oleh Allah, menahan lapar dan haus murni karena Allah. Kalau bukan karena itu, aku tidak ingin hidup sesaat. Yang kedua adalah beliau mengatakan solat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Nikmatnya solat bermalam atau begadang karena ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita berharap seperti apa yang kita lakukan sekarang adalah duduk bersama dengan orang-orang saleh yang menyortir tutur-tutur kata yang baik, sebagaimana disortirnya buah yang baik dari buah-buah yang busuk. Maka memang duduk dalam majelis ilmu seperti ini, duduk bersama hamba-hamba Allah yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada syariat kita. Dan kita berharap tentunya selain keberkahan majelis ilmu, juga kita bisa saling berbagi satu sama yang lain pengalaman, supaya itu bisa juga lebih menyemangati kita, lebih menambah komunitas kita. Karena memang kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyantur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama, komunitas atau sahabatnya, maka dia harus pilih baik-baik tempat atau teman dia bersahabat.
Hari ini insya Allah di pekan ketiga seperti biasa kita akan bahas inspirasi hijrah dari saudara kita insya Allah yang akan mengenalkan diri beliau. Dan seperti biasa kurang lebih komponennya dari 3. Mungkin tentang background nama dan background keluarga beliau. Kemudian bagaimana beliau mengenal agama Islam. Kemudian setelah itu kira-kira seperti apa kiat istiqomah yang dilakukan supaya mungkin ada di antara kita bisa mencontohi hal tersebut. Fadhal akhi, silakan. Baik, sebentar maaf. Sebelum antum bicara, tadi rupanya ada yang mau masuk Islam ya. Dari kalangan akhwat, kita kasih kesempatan dulu. Silakan panitia akhwat berikan mikrofonnya. Bismillah, siap Ustaz. Baik, silakan. Siapa namanya yang mau masuk Islamnya? Namanya Ayu. Siapa? Ayu, Ayu. Dari agama apa sebelumnya bisa tahu? Katolik. Katolik. Baik, teman-teman di sini bisa disampaikan nggak alasannya kenapa mau masuk Islam? Karena banyak pembelajaran di Katolik yang terlalu ambigu, Ustaz, yang tidak masuk di logika saya. Setelah saya belajar Muslim, ternyata saya percaya bahwa Muslim itu ada pembenaran di kehidupan saya gitu. Karena tidak tolak belakang banget dengan Katolik yang saya pelajari sebelumnya. Belajar dari mana Islamnya? Supaya sampai memotivasi mau menganut agama Islam. Dari buku, dari teman-teman, lingkungan. Sebenarnya bukan dari buku sih Ustadz, cuma saya waktu itu mendengar kutipan ceramah dari salah satu Ustadz tentang pernikahan sih. Karena kalau sakramen pernikahan di Katolik itu tidak masuk logika di saya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke bab pernikahan aja yang buat saya buat belajar lebih dalam tentang Islam. Baik, berarti sekarang kalau yang saya tangkap ini masuk Islam karena dorongan mengetahui kebenaran Islam, begitu? Iya. Tidak ada hubungannya dengan masalah pernikahan ya? Iya. Baik, ada sebabnya. Maaf kalau memang arahnya ke sana. Semua yang masuk Islam selalu saya tanyakan masalah ini. Apa sebabnya mau masuk Islam? Di kantor kami, di masjid kami biasanya datang, memang ada yang datang karena masuk Islam karena pernikahan. Mungkin kemarin juga termasuk ada satu orang bule di sini ya, yang beliau membahasakan sendiri masalah itu. Ada juga mungkin karena faktor ekonomi, berharap setelah masuk Islam, mu'allaf itu ada banyak bantuan kadang-kadang ya, sampai dari yayasan sosial atau mungkin individu muslim. Atau mungkin faktor keamanan, karena merasa Indonesia mayoritas muslim supaya lebih aman. Gitu. Maka semua ini saya minta agar diubah niatnya. Jadi saudari Ayu, kalau memang ada salah satu dari hal-hal ini, kalau tidak ada alhamdulillah, tapi kalau ada saya mengajak untuk mengubah niat dalam hati, supaya kalau target-target dunianya tadi, masalah pernikahan, masalah perekonomian, masalah keamanan dari sisi politik itu tidak juga didapatkan, tidak ada hubungannya dengan masalah keislaman Anda. Jadi Islam ini panduan hidup, dia akan mengatur semua setelah syahadat ini apapun yang berhubungan dengan masalah kehidupan kita. Ya makanan, ya minuman, ya pakaian, ya penampilan, ya kemudian pergaulan, pendapatan, semua ini akan diatur oleh Islam. Kalau setelah itu kemudian menemukan jodoh orang muslim atau menemukan pekerjaan yang layak misalnya atau ketentraman dan keamanan di negara mayoritas muslim, alhamdulillah. Itu berarti penyempurnaan tapi bukan tujuan utama. Jelas sampai sini saudari Ayu nih? Jelas Ustaz. Baik. Jadi saya berharap niatnya diluruskan supaya betul-betul nanti jadi nikah tidak jadi nikah, dapat perbaikan ekonomi atau tidak, atau yang tadi masalah keamanan, tetap saja Islam ditekuni dan dijadikan sebagai panduan hidup karena tahu itu adalah kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Bisa diterima ya? Insya Allah bisa Ustaz. Baik. Saya pandu syahadat sekarang, bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia. Lalu setelah itu insya Allah Anda sudah menjadi seorang muslimah. Kalau tadi sudah sempat mandi, misal kalau sudah tahu datang ke masjid ini mau masuk Islam dan sempat mandi itu lebih baik. Tapi kalau belum, insya Allah nanti selepas ini bisa saja mandi untuk niatkan masuk Islamnya. Itu salah satu yang dicontohkan oleh beberapa orang sahabat Nabi. Kalaupun tidak juga tidak masalah, tapi itu bagian dari hal yang dianjurkan. Dan yang terpenting setelah syahadat adalah bagaimana menekuni agama Islam. Ada banyak mu'alaf center mungkin ya. Kalau yang kami itu ada mu'alaf care seingat saya. Yang bisa insya Allah ikuti kelasnya sepekan sekali. Mungkin juga nanti antum kalau ada kegiatan di masjid di tempat beliau, kebetulan ketua DKM-nya bisa memandu juga kalau ada kegiatan. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Baik, diikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad Muhammad benar-benar benar-benar hamba juga utusannya. utusannya. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Ya, sekarang Anda sudah menjadi seorang muslimah dan semua yang di masjid ini ataupun di luar sana selama dia muslim di muka bumi semuanya bersaudara dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita menjadi satu komunitas yang saling dukung mendukung sampai kata Nabi SAW la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Nanti kalangan akhwat bisa mengucapkan selamat dan coba dibantu apa yang bisa dibantu dari panduan jadwal kajian atau hal-hal yang berhubungan yang lain yang mungkin ditanyakan oleh saudari Ayu. Mungkin begitu dulu. Baik, silakan. Jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ana Hans Ahmad Yamin dan ini adalah wallahi nama bawaan dari lahir. Dari akta kelahiran ana yang notabene lahir dalam sebuah keluarga musyrikin yang subhanallah tidak mengenal Islam, tidak mengenal bahasa Arab. Atas izin Allah, atas kebesaran Allah, di bercandaannya di komunitas ana itu ini anak udah ditandain dari lahir nih kayaknya. Gitu. Kenapa Ya. namanya? Ya, menjadi Hans Ahmad Yamin dari akta kelahiran demikian. Adapun Hans karena anak suku Tionghoa dan nama Tionghoa anak marganya Yang, nama fullnya itu Yang Han Ming. Sehingga Han di tengah itu adalah nama anak, Ming itu nama generasi. Sehingga semua sepupu anak itu berakhiran dengan Ming tersebut. Lalu qadarullah menjadilah Hans dari itu. Tentu Papa saat itu ketika menamakan anak dengan Ahmad ini sempat terjadi cekcok dulu ya dengan mama ya. Jadi buat apa ini orang bukan orang Islam ditamain Ahmad gitu kan. Ya. Dan subhanallah sepanjang hidup Ana sebelum Ana menemukan Islam juga ketika Ana bawa paspor ke negara manapun gitu. Pasti dilihat-liatin gitu. Are you Muslim? No. Then why you have Ahmad as a name gitu. Jadi ini memang kayaknya udah isyarat dari dulu gitu. Jauh dari sebelum Ana menemukan, mengenal Allah dan Rasulnya, Ahmad sudah disematkan sebagai Tapi mungkin nama di poin itu menarik. Kira-kira apa sebabnya ayah antum menamakan, ada tambahkan Ahmad? Allahu a'lam. Bahkan Ana nanyakan, subhanallah ayah Ana yang hari ini sampai detik ini belum Islam. Qadarullah dari sekian banyak nama yang bisa beliau pilih untuk dirinya. Qadarullah beliau lahiran tahun 50-an, kurang lebih tahun 80-an atau 79 sekitar gitu. Konversi WNA ke WNI. Di zaman Orba memang subhanallah kami kaum Tionghoa tidak dibolehkan untuk menggunakan nama Chinese. Sehingga konversi nama Indonesia itu diwajibkan. Tapi pilihannya banyak. Subhanallah beliau menamakan dirinya sendiri Yusuf Tajuddin. Ya. Antum semua kalau ketemu sama beliau tanya, Pak tahu nggak Yusuf sama siapa? Yusuf itu siapa? Jawabnya dia, ya nama saya. Nama saya. Beliau sama sekali tidak tahu itu adalah nama Nabi dan sebagainya. Allahu a'lam. Tapi nggak ada alasan kenapa beliau pilih nama itu? Serak aja katanya. Panggilan fitrah mungkin ya. Semoga Allah mudahkan Islam. Nah, biasanya kan nama itu muncul karena mungkin baca buku, dengar sebuah kisah. Nah, Ana juga kiranya begitu dan Ana cek lagi teman-teman sekolahnya nggak ada yang namanya Yusuf. Bahkan yang mohon maaf, yang Nasrani sekalipun juga namanya nggak begitu, biasanya Robertus kah, apakah dan sebagainya gitu. Beliau aman aja dengan pilihan nama itu. Bahkan Tajuddin artinya apa sih Pak? Dia nggak tahu. Setelah Ana riset sendiri, Ana yang merinding. Sampai sekarang padahal belum Islam. Semoga Allah wafatkan dia dalam Islam. Amin. Amin. Ala kulli hal demikian mengenai nama Ana lahir tahun 86. Kalau di catatan sipil di saat itu keluarga dicatatnya sebagai agama Buddha. Qadarullah. Tapi sebenarnya apakah dia benar adalah seorang Buddhis yang kafah dalam tanda kutip gitu ya, yang benar-benar beribadah dengan tuntunan dan sebagainya, Allahu a'lam. Karena sebenarnya ada sebuah dinamika histori di sini ya, yang subhanallah orang Tionghoa yang lahir sebelum tahun 60, 50 sekian generasi terakhirnya itu masih merasakan adanya yang kita sebut Huaxiao, artinya itu sekolah Tionghoa, sekolah Chinese ya, yang karena di zaman itu qadarullah Tiongkoknya sudah menjadi republik rakyat dan berpaham sayap kiri. Otomatis kurikulum di sekolah juga mengikuti kurikulum seperti itu. Alhasil ketika kejadian G30 SPKI terjadi dan sebagainya,
timbullah semacam fitnah di tengah-tengah orang Tionghoa yang sebagian oknum itu mengaku dirinya Muslim, Allahu a'lam benar atau tidak, ya. Mereka sweeping ke rumah orang-orang Tionghoa. Dan selalu ditanyakan gitu, ini Cina PKI ya, ateis ya, komunis bukan? Kalau dijawab tidak, subhanallah mereka tanyakan pertanyaan malaikat kubur kepada mereka. Oh ini benar, bukan ateis, benar agama. Siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Digituin. Jadi lama-kelamaan orang-orang gedek gitu kan. Tidak sedikit dari mereka sebenarnya ya bukan ateis, mungkin agnostik, percaya Tuhan itu ada tapi tidak berkeyakinan yang satu gitu ya. Dan ataupun mereka yakin tapi ya sekedar formalitas saja. Jadi waktu itu sebagian teman-teman dari Tionghoa hanya hafal itu. Akhirnya hafal dan Tuhanku dijawab. Allah, kitabku Quran gitu. Salah satunya cikal bakalnya kenapa Konghucu. Sebenarnya teman-teman kita dari Tiongkok ketika datang ke Indonesia dan melihat Konghucu itu menjadi agama, mereka kaget. Karena itu dikenalnya ketika qadarullah kami belajar itu adalah pelajaran filsafat, lalu warisan sejarah, kitab kunonya. Alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan untuk belajar sastra Cina sampai sastra kunonya yang kita sebut Kuan. Yang dimana kitab-kitab kuno itu butuh tafsir yang berbeda. Karena gaya bahasanya, kosakatanya, tata bahasanya semuanya berbeda dengan Mandarin yang hari ini kita gunakan yang kita sebut Paihuahun. Sehingga kitab-kitab Konghucu, kitab-kitab Taoisme dan sebagainya tidak bisa dipahami dengan bahasa Mandarin modern. Itu. Dan sanad ilmu itu terputus karena qadarullah di zaman Orba sekolah Tionghoa ditutup, ditiadakan. Nah, jawaban dari orang-orang yang kesal dengan digedor-gedor ditanyakan itu, udah deh kita sepakat aja deh, kasih jawaban yang mereka udah bikin mereka diam lalu tinggalkan kami. Gitu. Siapa Tuhanmu? Tian. Nah, lo ada nih jawabannya nih. Gitu kan? Apa kitabmu nih? Antum bisa baca. Gitu kan? Maksudnya liatin Al-Quran? Bukan. Kitab apapun yang mereka punya di situ. Dan mungkin ada yang punya salinan kitab yang digunakan oleh teman-teman Konghucu saat itu. Ini memang bisa baca gitu. Nabinya siapa Konghucu? Emang lu kenal? Gitu. Ya sudah aman. Tapi karena Orba sistemnya sedemikian rupa saat itu orang Tionghoa nama Chinese-nya nggak boleh digunakan. Otomatis Konghucu juga ketika mau diajukan untuk disahkan juga ditolak. Ya udah deh Buddha aja deh biar ada di KTP agama dan nggak ada orang usil lagi sama kami gitu. Sehingga kita akan temukan tidak sedikit orang Tionghoa yang di generasi itu yang agamanya ala kadarnya ditaruh aja biar ada. Allahu a'lam dia sebenarnya beriman atau tidak gitu ya. Dan kita kalau main ke rumah orang Tionghoa mungkin antum rahimakumullah kalau ada teman yang masih berkeyakinan musyrik ngakunya agamanya Buddha tapi kok di rumah patungnya beda. Seperti itu. Itu lumrah kami temukan. Sehingga Ana bertumbuh besar dalam dinamika keluarga yang seperti itu. Lalu bagaimana Allah kenalkan Allah kepada seorang anak yang tumbuh besar dalam keluarga musyrikin seperti ini? Qadarullah orang tua anak ketika memasukkan anak kepada sekolah, pola pikir mereka ya udah cari aja yang dekat, yang prestasinya mungkin akreditasinya terkenal, nggak perlu pikir banyak gitu akidahnya apa, masukin aja. Qadarullah anak dimasukin ke dalam sebuah sekolah Kristen. Disitulah untuk pertamanya anak tahu, oh ada nih ALLAH gitu ya. Bukan alif lam lam ha gitu ya. Enggak gitu. Oh Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak boleh dipersekutukan. Nabinya ada Musa alaihissalam, Adam alaihissalam dan seterusnya. Justru pengenalan anak mengenai Allah dan para anbiya itu jalurnya lewat situ dulu. Tapi namanya anak bocah belajar akan timbul pertanyaan-pertanyaan ya kan. Singkat cerita, pertanyaan yang ada di benak anak tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, tidak pernah mendapatkan sikap tanggapan yang terpuji juga, yang sebenarnya sekarang ketika anak kilas balik, anak mensyukuri nikmat itu. Wallahi anak mensyukuri nikmat itu. Mungkin saat itu kalau anak ditanggapi dengan baik, bisa jadi anak masuk jadi mereka, gitu kan? Tapi di saat itu orang kalau punya pertanyaan tidak mendapatkan jawaban, tetap akan menarik kesimpulan. Karena ayah sama ibu antum agama apa? Tetap Buddha, dan mereka nggak terlalu peduli dengan agama, anaknya masuk sekolah Kristen nggak apa-apa, gitu. Yang penting sekolah. Bersaudara sendiri berapa orang? Anak tunggal, qadarullah. Oh. Nah, jadi di saat itu anak agak langsung ekstrim di umur yang lebih yang cukup muda, tapi anak sudah tadi kan di sekolah Kristen itu antum bilang ada banyak pertanyaan yang tidak memuaskan, sehingga antum tidak menganut agama itu dengan betul. Seperti apa pertanyaan yang sempat antum butuh jawabannya waktu itu belum menemukan? Contoh misalnya mengenai ketika Ana menanyakan sosok Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam kenapa dituhankan, lalu mereka jawabnya adalah oh buktinya ketuhanannya dia adalah mukjizat ini, mukjizat itu, dia jalan di atas air. Tunggu dulu, ada yang belah laut nih sebelumnya, kenapa yang ini bukan yang Tuhan gitu loh.
Nah, jawaban dari mereka selalu, nah ini nih kalau misalnya anak nggak sekolah minggu, dia sendiri, karena notabene di kacamata mereka, anak qadarullah saat itu adalah satu-satunya anak di kelas itu yang kafir di mata mereka. Iya, anak yang non-Kristen ada di sekolah Kristen, gak ikut sekolah minggu. Berarti Anda ulangin sekarang. Waktu antum tanya Nabi Isa itu siapa, mereka bilang Tuhan, hanya karena bisa jalan di atas air. Begitu, Salah Cak? satunya, Salah bukti satunya. ketuhanannya. Terus antum protes mengatakan kan ada sebelumnya Nabi bisa belah laut gitu. Iya, kenapa Maksudnya bukan Nabi itu yang Musa. Tuhan? Nah. Kenapa bukan itu yang Tuhan? Nah, karena itu antum divonis kafir oleh mereka. Kurang lebih seperti itu. Kata-katanya mereka tidak mentakfiri langsung begitu, tapi mereka mengatakan ini kalau anak belum dijamah sama Roh Kudus, isinya roh jahat ya begini. Subhanallah. Tapi wallahi Anda mensyukuri nikmat itu. Walaupun di saat itu Anda menarik kesimpulan agak ekstrim, yaitu apa? Anda mempelajari keyakinan yang ada di rumah, yang ada di sekolah, nggak ada yang beres nih. Ya kan? Tuhan yang mereka katakan juga pasti tidak ada. Sehingga Anda bertumbuh besar dengan pola pikir la ilaha. Illallahnya aja yang belum. Ya. La ilaha, Anda jadi ateis, benar. Benar jadi ateis. Lalu Anda qadarullah. Bentar, waktu masuk sekolah Katolik itu apa? Kelasnya SD, SMP, SMA? Sampai SD. Jadi qadarullah di tahun 98 itu Ana tamat SD. Orang tua memang sudah merencanakan untuk Ana di sekolahkan di luar negeri. Tapi subhanallah karena kejadian 98 keberangkatannya didahulukan. Dan ini juga menjadi cikal bakal yang akhirnya menumpuk ya. Kayak lapisan burger sandwich gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai Islam itu yang tadinya mungkin berkonotasi agak sedikit pertanyaannya itu condong negatif. Di nanti harinya di puncaknya Allah bantah itu semua. Dengan kejadian-kejadian berikutnya. Karena mungkin analogikan seperti ini. Teman-teman yang di bawah Gen Z mungkin belum lahir sehingga kurang tahu mengenai ini ya. Kejadian 98 sebenarnya, subhanallah ketika kita bicara hoax mengenai sekarang itu berita hoax yang disebar dari medsos. Telat sekarang baru ribut. Zaman itu hoax sudah hidup. Caranya seperti apa? Melalui chain mail. Email berantai yang sudah di forward ribuan orang, ratusan orang. Allahu alam itu sumbernya dari mana, sahih atau tidak tuh. Gitu. Tapi intinya yang kami terima banyak, Anda posisi saat itu udah di Singapura, banyak menerima email yang konon katanya adalah kesaksian dari korban 98. Lalu semua kisah itu ada satu benang merah yang dinarasikan di situ. Tidaklah seorang oknum yang katanya muslim, padahal Allahu alam benar atau tidak kita nggak tahu, nggak bisa di cross check juga sekarang. Sebelum dia melakukan sesuatu yang adalah pelanggaran dalam Islam, perbuatan kekejian dan kekerasan dan yang memang udah biadab aja, selalu dinarasikan mereka sebelum melakukan itu mereka bertakbir. Na'udzubillahi min dzalik. Hancur nggak itu rusak citra Islam di komunitas kami? Minimal akan timbul pertanyaan, kok Islam jadi begini di saat itu? Tapi sebelum 98, apa respon teman-teman dari Jawa ini sudah positif ke Islam atau memang belum? Sebenarnya bisa dibilang spektrumnya luas. Karena kalau kita lihat lagi dari catatan sejarah, tahun 1961, Bapak Haji Abdul Karim Uy Cheng Hin rahimahullah sudah mendirikan PITI. Artinya ada Tionghoa Muslim di saat itu. PITI itu singkatan untuk Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Dari tahun segitu sudah ada sebelum kejadian semua ini, ya kan? Dan beliau ini Masya Allah, beliau rahimahullah bukan tokoh sembarangan. Bapak Abdul Karim Wijenghin ini adalah siapa? Sosok yang berjasa bagi keselamatan Bung Karno di saat itu. Ketika Bung Karno mau diambil. Antum kalau buka buku sejarah dan menemukan satu foto, Bung Karno berdiri di kanan, Buya Hamka berdiri di kiri. Lalu ada orang ketiga duduk di bangku di tengah. Nah ini orang yang gak pernah dibahas nih. Ini. Ya, yang menjadi seorang tokoh Chinese Muslim pertama yang menjadi ketua umum Muhammadiyah yang juga nggak pernah dibahas. Sehingga sebenarnya Chinese perspektif mengenai Islam, ada yang udah langsung Islam, ada yang nggak ngerti Islam, terdorong dengan segala macam fitnah lalu menjadi Islamofobia, gitu, kurang lebih Ustaz. Nah, dan kami yang berada di tengah-tengah, yang Anda maksud tengah-tengah itu adalah yang mungkin segelintir keluarga langsung yang nggak ada yang Muslim. Tapi dibilang punya teman muslim juga bisa bilang iya, bisa bilang enggak, minimal tetangga gitu kan. Yang kayak begini yang biasanya kami akan goyang dengan isu-isu tersebut. Ala kulihal saat itu 98 demikianlah terjadi, demikianlah narasi yang kami terima dari Chainmail ketika Anda udah di Singapura. Timbul pertanyaan kok Islam jadi begini. Artinya itu mengisyaratkan bahwa sebelum kejadian itu dan narasi itu terbangun sedemikian rupa, sempat ada suatu saat kami sebenarnya tidak berpikir demikian.
Ya, mungkin ngelihat tayangan azan di TV, ngelihat acara Islam di TV, kelihatannya damainya kelihatan gitu. Kok ini sekali ribut sampai seperti ini gitu kan? Nah, Ana ketika di Singapura, lucunya adalah Ana sebagai seorang WNI di Indonesia, Ana masuk sekolah swasta, di sana Ana masuk ke sekolah negeri. Nah, dan di sekolah negeri mereka, karena di Singapura itu keharmonisan antara suku dan antar agama itu dipaksakan dengan hukum, Ustaz. Sehingga Ana untuk pertama kalinya sebenarnya di situ ngelihat dan bersekolah bersama dengan muslimin. Yang mungkin di bulan Ramadan saat itu mungkin azan Jumatnya agak awal, anak-anak lelaki diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Dan Ana di situ sempat kaget ketika melihat teman-teman yang muslim yang berdiri meninggalkan kelas. Ada yang mukanya kayak begini. Ada yang mukanya muka orang India gitu. Ana bahkan punya teman yang muslim dari lahir dan dia setengah keturunan Jerman gitu. Lalu ada yang setengah Korea gitu, mukanya benar-benar muka orang-orang K-pop yang kita lihat di poster-poster gitu, tapi sholat gitu. Di situ baru Ana mungkin untuk pertama kalinya Allah menunjukkan kepada mata Ana, Islam itu bukan milik kaum tertentu. Tapi masih belum ada yang menyampaikan dakwah kepada Ana di saat itu. Tapi bedanya adalah anak-anak muslim di Singapura karena dinamikanya lebih terbuka ya. Mereka tidak berdakwah, tapi mereka berani menyampaikan, mensiarkan mungkin misalnya kita lagi duduk di kantin ngobrolin apa, mereka bisa bilang, oh kalau kita muslim tuh begini loh, we'll do it like this gitu. Dan seperti itu, tapi memang dakwah tidak tersampaikan. Enggak lama kan abis itu kejadian WTC, Ustaz. Jadi 1, 2, 3. Waktu itu umur berapa? Kalau Apa, kejadian SMA? WTC itu kan 2001, Ana umur 14 merenjak ke 15. Ya. Dan tapi bedanya begini, karena pelajaran IPS di Singapura, kurikulumnya di saat itu, qadarullah, ini yang menjadi pelindung. Jadi yang kami pelajari saat itu temanya adalah konflik dan teror. Sehingga di saat itu kalau misalnya ada orang mau melempar syubhat dan mengatakan, not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. Mereka kan suka ngomong begitu kan. Kami yang non-Muslim aja mau bantah itu gampang. Tinggal kami tanyakan, itu kejadian teror yang terjadi di Irlandia, kan yang bikin orang Katolik itu gimana? Biasanya mereka akan terdiam, gitu kan. Jadi ada pembentengan seperti itu, walaupun masih belum kepada titik yang cukup untuk itu membuat hati ingin beriman, gitu. Lalu belum lama dari situ drama lagi di Singapura mengenai mungkin Firqah Jemaah Islamiyah yang beritanya sampai ke situ. Lalu Singapura juga sempat heboh dengan satu-satunya sosok orang Indonesia, tokoh teroris yang berhasil membobolkan penjara Singapura. Yang itu menjadi berita yang heboh sekali, yang memalukan sekali bagi negara itu. Karena mereka membanggakan security mereka kan. Negara paling aman, yang paling ketat dan sebagainya. Ini bobol teroris dari Indonesia berhasil kabur dari penjara Singapura. Nah jadi berita-berita seperti itu tuh di depan mata terus ada. Sampai Bon Bali pun juga diliput dan sebagainya. Karena di saat sekolah sepanjang itu memang masih berpegang dengan yang tadi. Karena tetap ateis, tetap la ilaha gitu. Nah, dan ditambah. Tapi dari informasi yang ada tadi kan dari bahasan Antum ini ada kasus WTC, ada kasus ini dan itu misalnya. Satu sisi pencitraan tentang Islam itu buruk sekali. Satu sisi yang lain Antum mengatakan saya baru mengetahui ternyata Islam itu indah karena ternyata bukan untuk agama oknum tertentu. Mana yang dominan di diri Antum pada saat itu? Di saat itu amat sangat disayangkan karena Ana sudah memutuskan dengan kesimpulan ekstrim yang tadi barusan, Ana masih lebih dominan negatif sebenarnya. Bahkan subhanallah sampai titik puncak sebelum Allah patahkan itu dengan kejadian terakhir, Ana masih bergebu-gebu dengan keyakinan yang tersebut. Dan ini bukan tanpa sebab. Wasilahnya di sini salah satunya yang mengantarkan Ana ke sana adalah Ana dari umur 5 tahun sudah diajarkan musik. Ana belajar musik dari umur 5 tahun, Ana benar-benar menekuni sampai Ana bisa mengajar. Ana qadarullah hampir mendapatkan mendapatkan surat undangan untuk berangkat ke Australia untuk mendapatkan diploma musik. Orang tua tidak izinkan. Tapi subhanallah di Singapura itu banyak kakak-kakak kelas Ana yang penggiat musik keras. Ana terdorong masuk ke dalam ikatan itu. Dan seperti mungkin beberapa teman-teman yang pernah punya masa lalu yang sama ngerti ya. Aliran musik keras itu adalah ladang dakwahnya orang-orang yang berakidah apa ya sama. Mereka beryakini ya la ilaha, minimal mereka anti semua agama. Konten musik mereka akan menggaungkan itu, menyuarakan agar orang meninggalkan agama. Lalu juga Ana pernah ada di dalam circle-nya orang-orang yang langsung ke ujung sana menyembah iblis.
Jadi bahkan ana di tangan Dari itu, kalangan musisinya. iya, jadi di tangan ana tuh lengkap tuh Ustaz. Kitab satanisme dari mazhab apapun ana pernah pegang. Sempat jadi pemimpinnya juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah tidak. Walaupun ini ada satu catatan ya. Syaitan dan iblis itu enggak bodoh-bodoh amat ketika menggoda manusia. Wallahi mereka tidak akan mewaswas dan menggoda orang yang sudah ada di jalur neraka. Ana subhanallah sepanjang menjadi orang kafir enggak pernah diganggu oleh syaitan. Subhanallah setelah ana sudah beriman dan mulai sholat dia muncul. Enggak, sebenarnya digoda cuma antum nggak sadar. Tahu, Anda buktikan. Kenapa antum digoda? Terbukti antum masih belum mau kenal Islam waktu itu. Dan itu senjata yang paling kuat. Tetap ada persepsi negatif gitu kan, sehingga ada penolakan. Antum juga mempelajari tadi semua jenis musik dan antum bilang semua kamus syaitannya sudah dihafal. Lah itu. Jadi sudah paket komplit tuh. Alhamdulillah, tapi itu justru ternyata sekarang setelah ana renungkan itu menjadi salah satu wasilah yang Allah berikan menjadi sebuah benteng. Sekarang mata ini menjadi jeli ketika melihat modus operandi syaitan itu seperti apa. Ah, ini permainannya seperti ini. Ana udah langsung dari jauh, jarak jauh tuh udah membentengi diri dengan itu. Alhamdulillah. Wallahi kehendak Allah tidak ada yang sia-sia. Walaupun kadang alurnya itu di luar dari nalar kita. Nah, karena ana berada di circle seperti itu, makin tebal tuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, enggak ada. Semua agama itu ya kasarnya sampah gitu.